Berdasarkan hasil asesmen mandiri satuan pendidikan, Anda disarankan mengambil opsi mandiri berubah. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai panduan lengkap cara kita melakukan pendaftaran kurikulum Merdeka tahun ajaran 2023-2024 di platform Merdeka Mengajar. Oleh sebab itu, simak video ini sampai selesai sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui alur dari pendaftaran kurikulum Merdeka tersebut. Sebelum kita lanjut, perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng di sampingnya sehingga jika ada updatean video terbaru di channel YouTube ini, Bapak Ibu tidak ketinggalan informasinya. Sebelum kita menuju pada langkah pendaftaran kurikulum Merdeka, di sini terlebih dahulu Bapak Ibu kenali istilah-istilah berikut. Yang pertama, platform Merdeka Mengajar atau PMM. Platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang dapat diakses melalui aplikasi GWay Android ataupun di website guru.kemdikbud.go.id untuk membantu pendidik dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Yang kedua, mandiri belajar. Satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum 2013 dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan beberapa prinsip kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Nah, artinya di sini bahwa jika memilih mandiri belajar, ini kita baru menerapkan beberapa prinsip kurikulum Merdeka. Belum sepenuhnya kita menerapkan prinsip kurikulum Merdeka, masih sebagian. Sehingga di tampilan dashboard Dapodik, di bagian implementasi kurikulum itu masih tercantum kurikulum 2013. Yang berikut, mandiri berubah. Satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum Merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Nah, jika satuan pendidikan memilih mandiri berubah, artinya di sini sudah sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka, sehingga di tampilan dashboard Dapodiknya untuk implementasi kurikulumnya sudah berubah menjadi kurikulum Merdeka. Yang berikut, mandiri berbagi. Satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum Merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan lain. Nah, ini bagi sekolah-sekolah penggerak. Dan untuk sekolah-sekolah yang umum, saya sarankan kita memilih yang mandiri berubah. Yang berikut, akun belajar.id. Akun belajar.id terdiri dari nama akun dan kata sandi yang diterbitkan oleh Kemdikbudristek dan dapat digunakan untuk mengakses layanan pembelajaran dan bentuk layanan lain di bidang pendidikan. Yang berikut adalah yang harus disiapkan satuan pendidikan untuk pendaftaran kurikulum Merdeka. Yang pertama, pahami status pendaftaran satuan pendidikan. Apakah pendaftar baru atau sudah mendaftar di tahun 2022. Yang kedua, download aplikasi PMM atau bisa akses langsung melalui laman guru.kemdikbud.go.id. Yang ketiga, memiliki akun belajar. Nah, di sini harus kita persiapkan akun belajar kepala sekolahnya. Nah, jika di satuan pendidikan kepala sekolahnya ada PLT, maka gunakan akun guru tersebut untuk bisa login agar bisa mendaftar kurikulum Merdeka ini. Yang keempat, mengikuti alur pendaftaran hingga selesai. Yang kelima, surat izin dari yayasan bagi satuan pendidikan swasta dan format suratnya sudah dimuat dalam PMM. Jadi untuk yang sekolah swasta harus mengupload surat izin dari yayasan dan formatnya sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Silahkan diunduh. Nah, langkah selanjutnya di sini baru kita menuju ke langkah cara pendaftaran kurikulum Merdeka Belajar. Nah, langkah pertama, Bapak Ibu kunjungi laman tersebut guru.kemdikbud.go.id. Kita copy link tersebut, lalu kita buka Google, kita pastikan di bagian pencarian Google, lalu kita tekan enter. Nah, akan mengarahkan kita pada tampilan seperti ini. Di sini Bapak Ibu scroll ke bagian bawahnya.
Nah, sampai mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka tahun ajaran 2023-2024. Dan ini sudah dibuka sejak tanggal 6 Februari sampai 31 Maret 2023. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar kurikulum Merdeka, segera mendaftar sebelum tanggal selesainya. Nah, di sini kita klik pada tombol daftar di sini. Lalu di sini kita diarahkan untuk login menggunakan akun belajar kepala sekolah atau guru PLT sebagai kepala sekolah. Kita klik tombol masuk. Lalu di sini kita isikan akun belajar.id kepala sekolahnya. Setelah itu kita klik tombol berikutnya. Lalu kita isikan passwordnya. Setelah itu kita klik tombol berikutnya. Maka tampilannya seperti ini. Di sini kita hanya melakukan 2 langkah mudah saja. Nah, di sini baru kita klik tombol mulai pendaftaran. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita klik duluan yang pelajari. Lalu di sini kita diminta untuk menonton video-video tersebut. Kita nonton dulu videonya. Nanti di bagian sini saya akan skip biar tidak terlalu kelamaan. Nah, setelah kita selesai menonton videonya, maka tombol selanjutnya akan aktif seperti ini. Kita klik yang selanjutnya. Lalu di sini kita diarahkan lagi untuk menonton video yang kedua. Jadi kita nonton video ini sampai habis, baru tombol yang selanjutnya akan aktif. Nah, di sini saya akan skip biar tidak kelamaan. Jadi nonton videonya saya skip. Nah, setelah video kedua kita selesai nonton, maka tombol selanjutnya akan aktif seperti ini. Jadi kita klik yang selanjutnya. Nah, di sini kita diarahkan untuk memilih opsi untuk kita menggunakan Mandiri Belajar atau Mandiri Berubah atau Mandiri Berbagi. Nah, di sini saya sarankan kita memilih yang Mandiri Berubah. Kalau untuk Mandiri Berbagi ini untuk sekolah-sekolah penggerak. Jadi untuk yang sekolah umum saya sarankan kita menggunakan Mandiri Berubah. Kita klik di sini, lalu kita klik pilih dan lanjut ke langkah kedua pendaftaran. Kita klik. Nah, di sini untuk langkah pertama video 1 dan 2 sudah kita tontoni. Pilih opsi sudah. Langkah selanjutnya kita akan mengisi kuesioner. Kita klik yang tombol pilih. Nah, di sini kita akan mengisi kuesionernya. Nah, di bagian pengisian kuesioner ini saya akan skip saja biar tidak terlalu panjang video ini. Nah, setelah kita mengisi kuesioner dari kesiapan guru seperti ini, setelah semua kita isi, ini ada sekitar 5 nomor. Nah, setelah kita selesai isi, maka tombol selanjutnya akan aktif seperti ini. Kita klik tombol selanjutnya. Nah, di sini kita akan lanjut ke kuesioner berikutnya. Ini masih terkait dengan kesiapan guru. Nah, di sini juga saya akan skip biar videonya tidak kelamaan. Nah, setelah kita mengisi kuesionernya, ini adalah langkah kedua, masih terkait dengan kesiapan guru. Ini ada beberapa instrumen yang akan kita isi dan ini Bapak Ibu isi sesuai dengan kondisi sekolah ya. Nah, ini ada asesmen awal pembelajaran, ada strategi pembelajaran. Nah, ini sesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu masing-masing. Setelah selesai kita isi, Bapak Ibu klik yang tombol selanjutnya, kita menuju ke langkah ketiga. Nah, ini masih saja untuk pengisian kuesioner. Itu langkah ketiga, masih terkait dengan kesiapan guru. Ini ada kolaborasi pembelajaran.
pelibatan orang tua, dan inisiatif guru. Nah, ini nanti saya skip untuk isi kuesionernya. Tentunya Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Ini saya skip ya. Nah, setelah langkah ketiga kita isi kuesionernya, ini terkait dengan kolaborasi, terus pelibatan orang tua, dan inisiatif guru, maka tombol selanjutnya akan aktif. Kita klik selanjutnya untuk langkah keempat. Nah, di sini juga kita masih mengisi kuesioner ini terkait dengan kesiapan kepala sekolah. Nah, di sini juga Bapak Ibu isi sesuai dengan kondisi sekolah. Bila perlu, kepala sekolahnya yang mengisi karena dia yang mengetahui kondisi sekolah seperti apa. Nah, itu tentunya harus ada pendampingan dari kepala sekolahnya. Nah, untuk pengisian ini juga saya akan skip biar tidak kelamaan videonya. Nah, setelah kita mengisi kuesioner di langkah keempat, ini terkait dengan kesiapan kepala sekolah, itu menyangkut kurikulum operasional sekolah. Yang berikut, evaluasi dan perbaikan pembelajaran, dan dukungan terhadap komunitas belajar. Setelah langkah keempat ini kita selesai, maka kita klik di lihat hasilnya. Maka ini dia hasil kita, rekomendasi implementasi kurikulum Merdeka itu berdasarkan hasil asesmen mandiri satuan pendidikan. Anda disarankan mengambil opsi mandiri berubah. Nah, ini hasil kita. Nah, itu sesuai dengan kuesioner yang tadi kita isi, maka ditetapkan bahwa sekolah kita itu mengambil opsi mandiri berubah. Jika kuesioner kita isi tadi itu asal-asalan, maka sistem akan menentukan merekomendasikan opsi yang akan kita gunakan di kurikulum Merdeka Mengajar ini. Maka saya sarankan bahwa dalam pengisian kuesioner itu kita harus sesuaikan dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Bila perlu, untuk yang bagian guru, itu guru harus ada di samping sehingga ada pendapat dari guru terkait dengan kuesioner ini. Dan juga untuk yang bagian kepala sekolah, bila perlu kepala sekolah juga ikut serta dalam pengisian kuesioner ini sehingga tidak salah dalam mengisi kuesioner, dan kita direkomendasikan opsi EKM-nya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, seperti ini hasilnya. Dan sekolah saya direkomendasikan menggunakan mandiri berubah. Nah, langkah selanjutnya kita klik di mandiri berubah. Lalu kita klik pilih dan sesuaikan pendaftaran. Kita klik. Lalu kita klik rekap pendaftaran. Maka ini dia. SD saya statusnya terdaftar dan itu memilih mandiri berubah di tahun ajaran 2023-2024. Nah, maka setelah sampai di sini sudah selesai kita mendaftar kurikulum Merdeka Mengajar. Ya, sekian, semoga tutorial ini bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu sekalian yang belum mendaftar kurikulum Merdeka.